Baik, ketemu lagi dengan Paroes di channel Project Kewarganegaraan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan BIMTEK mengenai program dari Sekolah Penggerak, dimana ini adalah salah satu perwujudan dari Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang digagas oleh Nadiem Makarim. Nah, salah satunya adalah yang sudah berjalan di tahun yang sebelumnya terkait dengan tidak UN diganti dengan AKM, kemudian RPP yang berlembar-lembar dirubah menjadi satu lembar, dan di dalam transformasi pendidikan yang lain itu ada yang namanya Merdeka Belajar. Nah, di kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah pembelajaran hari ke-8 yang terkait dengan literasi digital. Nah, untuk pembelajaran 1 sampai pembelajaran 7-nya sudah saya bahas di video-video saya yang sebelumnya. Nanti tentu saja linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Tapi sebelum saya mulai membahas tentang video ini, jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Project Kewarganegaraan. Oke teman-teman ya, seperti biasa di dalam kegiatan ini ada kegiatan sinkronus sama asinkronus, dimana nanti di kegiatan sinkronus ini semua peserta akan berkomunikasi langsung dengan tutor atau instrukturnya ya. Di sini kebetulan menggunakan Google Meet ya. Kemudian setelah kita selesai mengadakan Google Meet dengan instrukturnya, kita bisa mengerjakan tugas mandirinya. Nah, dalam hal ini kegiatan itu disebut sebagai kegiatan asinkronus. Kita mulai aja kegiatan asinkronusnya yang membahas mengenai literasi digital. Nah, modul ini dipersiapkan dan ditujukan sebagai dasar atau pengenalan dini platform teknologi sekolah penggerak, dan dengan maksud agar peserta atau calon pengguna platform teknologi sekolah penggerak mendapatkan pengetahuan mengenai keterampilan dasar menggunakan praktik TIK ya. Nah, sebagian besar produk-produk platform teknologi dari sekolah penggerak akan hadir pada bulan Juli 2021. Karenanya substansi materi mengenai teknologi dalam pelatihan ini lebih ditekankan pada pengenalan produk-produk dari platform teknologi sekolah penggerak dan perangkat-perangkat yang akan dipakai oleh produk tersebut untuk beroperasi. Ya, nah, salah satunya di dalam platform ini adalah Rumah Belajar. Nah, itu adalah salah satu platform dari produk sekolah penggerak ini. Nah, seperti biasa ya, di dalam mulai dari diri kita biasanya diberikan sebuah pertanyaan. Karena ini saya udah mengerjakan, jadi saya nggak bisa mengerjakan lagi. Saya buka aja jawaban saya. Nah, di sini kita dikasih 3 pertanyaan ya teman-teman. Yang pertama adalah ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada pekerjaan Bapak Ibu. Saya sering menggunakan TIK pada pekerjaan khususnya dalam pembelajaran. Nah, kemudian dari pengalaman tersebut, sejauh mana peran perkembangan TIK dapat mendukung Bapak Ibu untuk melakukan tugasnya? Nah, menurut saya perkembangan TIK sangat mendukung dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang ketiga ya, ini masih ada rencana lagi, pekerjaan akan lebih fleksibel dan praktis. Nah, yang ketiga, apa saja harapan Bapak Ibu setelah mempelajari modul pengenalan literasi digital yang disesuaikan dengan peran Bapak Ibu? Nah, harapan saya bisa lebih meningkatkan kemampuan dalam literasi digital. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita masuk ke dalam eksplorasi konsep kali ini ya. Eksplorasi konsep. Kita mulai dari halaman 1 terlebih dahulu. Ini adalah pengembangan TIK. Pertama-tama marilah kita sama-sama mempelajari mengenal perkembangan TIK. Perhatikan contoh perkembangan berikut. Ada WhatsApp ya, kemudian Nokia dan BBM. Ini adalah gambar logo-logo perusahaan di sektor komunikasi. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan. Setelah melihat contoh perkembangan TIK tersebut, silakan menjawab pertanyaan berikut ini. Sebutkan contoh perkembangan TIK di sektor pendidikan yang Anda ketahui.
Kita masuk ke halaman yang kedua. Sepertinya ada sebuah modul di sini. Modulnya adalah terkait dengan apa ini ya? Terkait dengan komponen perangkat dari TIK. Perangkat TIK dan lingkungannya. Jadi ini bisa kita lihat ada sebuah bagan media, ada pengirim pesan, ada penerima, itu bisa melalui media ya. Pesan yang disampaikan kita bisa melalui media. Kemudian juga tentunya ada umpan balik. Oh, ini adalah unsur-unsur dari komunikasi. Oke. Unsur dari komunikasi ada pengirim, penerima, pesan yang disampaikan, medianya, umpan balik, dan beberapa gangguan. Nah, langkah-langkah yang bisa kita tempuh ketika kita mengalami gangguan terhadap TIK yang kita gunakan. Yang pertama ada restart, ya, kemudian ada hard reset. Nah, ini adalah beberapa tindakan yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami gangguan dalam menggunakan TIK ya teman-teman. Oke. Perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak ya. Kita lihat ada satu set PC, ada laptop ya, ada HP ya. Nah, oke. Nah, di sini kita juga diminta untuk mengetahui spesifikasi dari perangkat yang kita miliki. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui apakah kira-kira perangkat kita cukup proper ya, atau cukup kuat atau tidak sekiranya ketika menjalankan aplikasi-aplikasi yang akan kita install. Oke, teman-teman. Kita bisa melihat di dashboardnya ya. Kita juga bisa melihat menggunakan perangkatnya. Kalau misalkan itu PC, di sini juga ada tutorialnya, udah lengkap sekali. Untuk Windows 10, kita buka menu Start. Setelah itu, kemudian kita buka atau ketik About Your PC, lalu tekan Enter ya. Nanti akan muncul, kita pilih Properties dulu, kemudian nanti akan muncul spesifikasi yang akan kita inginkan atau yang akan kita lihat. Kalau di HP biasanya itu biasanya langsung dipilih pengaturan, kemudian kita pilih tentang ponsel. Kemudian ada cara kedua. Cara yang kedua menggunakan Run Administrator ya. Setelah kita buka Windows, kemudian kita Windows sama huruf R secara bersamaan, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita tulis DX Diag ya, kita pilih OK, nanti akan muncul spesifikasi dari perangkat kita masing-masing. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke halaman yang selanjutnya, yaitu terkait dengan refleksi terbimbing literasi digital. Di sini pertanyaannya adalah terkait dengan ini ya, sejauh mana kesiapan yang dimiliki untuk menggunakan atau memanfaatkan perkembangan TIK dalam pendidikan. Kemudian yang kedua, teknologi apa saja yang sudah Anda kuasai untuk mendukung peran saya dalam bidang pendidikan. Coba saya lihat jawaban saya dulu di sini. Jawaban saya ini ya. Di sini. Jadi kesiapan untuk menggunakan TIK adalah kita ada niat atau kemauan untuk belajar perkembangan teknologi. Nah, yang pertama tentunya adalah niat, teman-teman. Itu pasti harus ada terlebih dahulu di awal. Kemudian untuk teknologi yang bisa saya kuasai terkait dengan penggunaan PowerPoint, penggunaan Canva untuk mengedit ya, menggunakan Microsoft Word, menggunakan Microsoft Excel ya, dan juga menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam LMS sekolah, yaitu beberapa teknologi yang saya kuasai terkait dengan pendidikan. Oke, sekarang saya
mau lanjut lagi ke demonstrasi kontekstual literasi digital. Oke, lembar kerja demonstrasi kontekstual ini saya buka dulu ya teman-teman ya. Baik Bapak Ibu, ini saya bukakan contoh dari pekerjaan saya terkait dengan lembar kerja demonstrasi kontekstual ya. Perangkat yang digunakan misalkan kita punya laptop. Nah, spesifikasinya ini kita isi aja langsung, kita langsung merujuk dari cara yang sudah saya contohkan tadi ya. Kemudian terkait dengan HP atau Android, ini juga kita tinggal ngisi aja. Caranya juga gampang sekali ya. Kita buka pengaturan, kemudian kita lihat tentang ponsel, nanti akan muncul spesifikasi dari HP tersebut. Kemudian setelah itu kita diminta untuk menginstal aplikasi Rumah Belajar ya. Kita pertama-tama kalau kita mau menginstal aplikasi Rumah Belajar, pertama-tama adalah kita membuka Playstore dulu ya. Playstore dulu, kemudian kita cari Rumah Belajar, kemudian kita install. Kita tunggu beberapa menit sampai terinstall, baru kemudian kita buka. Kalau sudah terinstall, baru kemudian kita bisa menjalankannya. Tuh, sepertinya tugasnya adalah dua hal tadi. Sudah selesai, setelah selesai disimpan, jangan lupa. Kemudian kita tinggal ngupload aja di tempatnya sini. Add a submission, kita pilih filenya, kemudian kita save. Selesai ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya itu adalah sepertinya sudah hari ke 9 ya. Untuk hari ke-9 nya itu kita melaksanakan yang namanya in-house training ya, atau IHT. Nah, dalam kegiatan IHT ini nanti kita harus memilih salah satu dari beberapa materi yang ada di dalam pelatihan ini. Hari berapapun, materi tentang apapun, kita bebas memilih. Kemudian kita melakukan sebuah praktek pengajaran kepada kelompok kecil ya. Nah, karena ini konsepnya daring, maka kita bisa praktek dengan teman satu kelompok. Di sini satu kelompok berisi 4 orang. Jadi nanti gantian melakukan pengibasan antara satu dengan yang lainnya. Kayak misalkan di sini terkait dengan in-house training, saya memilih materi tentang profil pelajar Pancasila ya, karena memang itu sangat relevan sekali dengan jurusan saya ya. Oke, selebihnya akan saya bahas di pertemuan hari ke-9. Terima kasih telah menonton video ini.